Sua. Dengan suara, sua, patung kayu itu berubah menjadi seorang gadis yang memegang tombak emas panjang di udara. Saat tombak panjangnya bergerak sedikit, ruang di sekitarnya tampak membeku. Yue Ying meniup peluit panjang dan 9 bayangan naga di belakang sini melonjak ke depan. Aliran bayangan naga dan kekuatan tertinggi naga memasuki tombak, menyebabkan cahaya keemasannya naik ke puncaknya. Tombak itu dikirim ke arah serangan pedang yang dikirim pria berpakaian hitam dari langit. Bang! Saat cahaya keemasan itu bersentuhan dengan pedang Qi sepanjang 6,6 meter itu, ia mengeluarkan suara yang keras. Gelombang Qi yang terlihat dengan mata telanjang meledak ke segala arah. Setelah pria berpakaian hitam itu mendarat, dia segera mundur. Dia memandang Yue Ying, yang tiba-tiba muncul, dengan ekspresi hati-hati. Dia tidak bisa mengerti, bagaimana seorang gadis dengan kekuatan setidaknya setara dengan Martial Saint muncul di samping Xiao Chen. Siapa kamu? Bagaimana hubunganmu dengan kediaman Xiao? Yue Ying tidak menjawab, dia juga tidak mampu. Dia mengangkat tombak di tangannya, dan 9 aliran bayangan naga terbang lagi. Pria berpakaian hitam menyerang sebagai pembalasan, bertarung dengan Yue Ying dari jarak dekat. Melihat mereka berdua bertarung, Xiao Chen tidak tahu apakah harus ikut bertarung atau mundur. Mantra penganugerahan kehidupan ini mungkin kuat, tetapi tidak dapat bertahan lama. Melawan pakar Martial Saint, itu pasti tidak akan bisa membunuhnya. Jika dia pergi dari sini sekarang, itu berarti meninggalkan bau petik terbalik air sendirian di sini, itu terlalu berbahaya. Tiba-tiba, kembang api berwarna putih membubung tinggi di langit di atas halaman Xiao Yulan. Jantung Xiao Chen berhenti sejenak, dia punya firasat buruk tentang ini. Dia buru-buru mengirimkan sens spiritualnya ke arah itu. Di tengah halaman, banyak murid klan Xiao tergeletak di lantai, tewas. Xiao Yulan terbaring di tengah, dan wajahnya pucat saat darah segar terus mengalir dari sudut mulutnya. Tidak jelas apakah dia masih hidup atau tidak. Ada seorang pria berpakaian hitam yang pergi dengan cepat di belakang. Sepupu Yulan. Xiao Chen merasakan sejumput di hatinya. Dia ingin mengeksekusi Lightning Evasion untuk bergegas melihatnya. Berpikir untuk berlari, itu tidak akan terjadi. Pria berpakaian hitam itu melihat bahwa Xiao Chen berniat pergi. Dia buru-buru menggunakan pedangnya untuk menepis serangan Yue Ying dan melompat ke depan dengan ganas. Serangan pedang secepat kilat menebas ke arah Xiao Chen. Xiao Chen buru-buru mengeksekusi Lightning Evasion, mundur dengan cepat. Matanya merah saat dia berteriak, "Kamu bajingan, jangan paksa aku." Pria berpakaian hitam itu tertawa dingin, hanya seorang master bela diri yang tidak penting. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan ini kepada saya? Setelah dia mengatakan ini, dia mengabaikan Yue Ying, yang bergegas menyerangnya, dan mengangkat pedangnya untuk membunuh Xiao Chen. Kembang api putih sebelumnya berarti salah satu dari mereka telah berhasil. Merasa cemas di dalam hatinya, dia tidak ingin menunda hal ini. Bahkan jika dia harus menderita serangan, dia ingin melukai Xiao Chen dengan parah. Xiao Chen terus mundur ke belakang sambil dengan santai melemparkan jimat kelas 3. Jimat itu dengan cepat terbuka di udara sebelum berubah menjadi bola api yang hebat, meledak di udara. Dengan jimat sebagai pusatnya, sejumlah besar api dan gelombang kejut meledak ke segala arah. Udara langsung terbakar saat bumi pecah, gelombang panas melanda daerah tersebut. Ledakan, energi dingin yang menggigit meledak keluar dari tubuh pria berpakaian hitam itu. Api yang paling dekat dengan tubuhnya segera padam. Pria berpakaian hitam itu merasa jijik di dalam hatinya. Sepertinya nyala api yang kuat ini bahkan tidak layak untuk disebutkan di matanya. Namun, jimat di udara tidak hilang saat apinya padam. Ia terus melayang, memancarkan cahaya terang, sebelum meledak lagi. Qi yang sangat dingin meledak ke sekeliling. Udara ini sepertinya membeku. Suhu di sekitarnya langsung turun lebih dari 100 derajat Celcius. Udara dingin menyebabkan seseorang gemetar saat bernapas. Pria berpakaian hitam itu segera berhenti, merasa kaget di hatinya, tapi dia tidak panik. Dia mengedarkan esensi di tubuhnya, dan langsung mengeluarkan Qi dingin dari dirinya. Pici. Gelombang panas yang tersebar sebelumnya tiba-tiba datang kembali dari segala arah, berinteraksi dengan Qi dingin di udara. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba merasa tidak nyaman. Ada Qi dingin yang tak ada habisnya di sisi kirinya dan gelombang panas di sisi kanannya.
Ledakan. Unsur-unsur yang tidak kompatibel saling bersentuhan satu sama lain. Ketika dua energi berlawanan mencapai tingkat tertentu, mereka meledak secara tiba-tiba. Itu jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Dengan pria berpakaian hitam sebagai titik pusat, terjadi ledakan. Pria berpakaian hitam itu tertangkap basah dan diledakkan. Meskipun kondisinya tampak menyedihkan, dia tidak menderita luka serius. Sebelum dia bisa berdiri stabil, 9 aliran bayangan naga emas sedang menuju ke arahnya dengan cepat. 9 bayangan naga ini berisi naga ki yang dimasukkan Xiao Chen ke dalam patung Yue Ying. Kekuatannya tidak lemah. Jika terkena serangannya, bahkan seorang martial saint pun akan menderita cedera serius. Teknik bela diri, mendorong awan menatap matahari. Pria berpakaian hitam itu tidak berani ceroboh saat dia buru-buru mengeksekusi teknik bela diri peringkat mendalam miliknya. Cahaya terang muncul dari bilah pedangnya, membelah kegelapan seolah-olah dia sedang membelah awan gelap. Bilah pedangnya seterang matahari. Teknik bela diri yang kuat dari keduanya bertabrakan satu sama lain. Meja batu di halaman Xiao Chen hancur menjadi debu akibat gelombang energi. Xiao Chen sedang tidak berminat untuk terus berjuang dengan penuh semangat. Dia mengirimkan indera spiritualnya lagi dan menemukan bahwa mata Xiao Yulan yang awalnya terbuka telah tertutup. Kulitnya menjadi lebih pucat. Ada beberapa orang bergegas dari samping, menjemputnya dengan bingung, dan membawanya ke apotek klan Xiao. Hati Xiao Chen sekarang benar-benar bingung. Dia ingin segera mengirimkan pil pengisian darah. Dia mengangkat kakinya dengan maksud untuk pergi. Aku sudah bilang sebelumnya, kamu tidak bisa pergi. Pria berpakaian hitam itu melemparkan Yue Ying lagi, dan mengejar Xiao Chen. Saat itu, kembang api lainnya membumbung tinggi ke langit. Orang lain telah berhasil. Menurut rencana, sudah waktunya mundur. Namun, dia masih belum menyentuh tubuh Xiao Chen. Mata Xiao Chen memerah saat dia berteriak dengan marah, dasar bajingan. Aku bilang jangan memaksaku lebih jauh. Apakah kamu tidak mendengarku? Teknik bela diri, angin dari segala arah. Pria berpakaian hitam itu mengangkat pedangnya dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di mana-mana. Angin puyuh terbentuk, langsung meledakkan semua tanah di tanah. Hah! Angin puyuh menghampiri pria berpakaian hitam itu, menyebabkan dia terbang tinggi di udara. Dia berteriak dengan marah di langit dan bayangan pedang kembali. Cahaya di pedangnya bertambah panjang 1 kali lipat. Perisai petir surgawi. Dengan bantuan angin puyuh, kecepatan pria berpakaian hitam itu sangat cepat. Xiao Chen tidak akan bisa mengelak tepat waktu, dia hanya bisa menggunakan perisai petir surgawi untuk bertahan. Sebuah perisai, terbuat dari listrik dan berbentuk karakter, jin, langsung melilit Xiao Chen. Bang! Serangan cahaya pedang menghantam perisai petir surgawi dan mengeluarkan suara yang teredam. Ada retakan kecil yang muncul di perisai petir surgawi dan setelah beberapa saat, retakan itu benar-benar rusak. Kekuatan besar cahaya pedang segera membuat Xiao Chen terbang. Luka berdarah muncul di bahu kanannya. Jika Heavenly Lightning Shield milik Xiao Chen tidak memblokir serangan itu sudah cukup untuk memotong Xiao Chen menjadi 2. Saat Xiao Chen mengeluarkan pil pengisian darah dan menaruhnya di mulutnya, dia tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Di hadapan kekuatan absolut, semua strategi dan trik tidak ada gunanya, betapapun cerdiknya mereka. Sama seperti sekarang, dia bisa meniru angin dari segala arah. Namun, sebelum dia bisa terbang di udara, dia akan dipotong menjadi 2 bagian. Hanya dengan menggunakan kembalinya naga Azure dia mungkin bisa melukai orang ini. Atau yang lain, bahkan ketika dia terbunuh, dia tidak akan bisa melukainya sama sekali. Di hadapan kekuatan absolut, seseorang hanya bisa menggunakan kekuatan yang lebih kuat. Hanya dengan satu pemikiran, tubuh Yue Ying bersinar dengan cahaya keemasan yang luar biasa. 9 bayangan naga terus-menerus berputar di sekelilingnya, dan dia mengeluarkan desisan naga. Pria berpakaian hitam itu menatap Yue Ying dengan dingin. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Setelah bertukar pukulan dengannya, dia sudah mengetahui titik lemahnya. Dia tidak cukup gesit, dia tidak memiliki teknik gerakan dan reaksi dari ahli martial saint, hanya kekuatannya yang berada di level martial saint. Melihat darah mengalir dari luka di bahu kanan Xiao Chen, pria berpakaian hitam itu berkata pada dirinya sendiri dengan acuh tak acuh, hanya 1 serangan lagi dan aku bisa meninggalkan tempat ini. Laut Azure tanpa batas. Tiba-tiba,
Lautan tak terbatas muncul di belakang Yue Ying. Seekor naga biru muncul dari laut dan meraung keras. Ia berputar di langit untuk beberapa saat, sebelum menyerbu pria berpakaian hitam itu. Itu sebenarnya adalah teknik bela diri peringkat bumi, pikir pria berpakaian hitam itu dengan kaget. Itu adalah teknik bela diri dari Istana Kekaisaran, bagaimana gadis ini mendapatkannya? Bang! Kecepatan yang sangat cepat. Ini adalah pemikiran terakhir di kepala pria berpakaian hitam sebelum dia terkena serangan naga biru. Dengan suara keras, lubang setinggi 3 meter muncul di tanah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya meluas ke segala arah. Gemuruh. Ketika retakan meluas hingga ke dinding halaman, tembok tersebut langsung runtuh. Detik berikutnya, semua bangunan di halaman itu runtuh. Pasalnya, pondasinya rusak sehingga menyebabkan semuanya roboh secara tiba-tiba. Xiao Chen melindungi dirinya dengan kedua tangan di depannya. Setelah dia dipaksa oleh gelombang ki beberapa langkah, dia berhasil menstabilkan dirinya secara perlahan. Dia melihat ke arah kamar bau petik terbalik dengan sedikit khawatir dan menemukan bahwa dia terjebak di bawah balok. Xiao Chen melihat pemandangan itu dengan mata penuh ketakutan dan kekhawatiran. Selama semuanya baik-baik saja, Xiao Chen menghela napas lega. Setelah Yue Ying menggunakan gerakan ini, dia segera berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang ke tangan Xiao Chen, kembali menjadi patung kayu. Melihat cahaya patung kayu itu meredup secara signifikan, Xiao Chen merasa tertekan di hatinya. Laut Azure tanpa batas hanya dapat digunakan 2 kali lagi sebelum patung kayunya habis. Di dalam lubang yang dalam, pria berpakaian hitam itu perlahan berdiri. Darah menetes dari sudut mulutnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan terluka dalam misi ini. Dengan lompatan lembut, pria berpakaian hitam itu berdiri kembali di tanah. Apa yang membuatnya terkejut adalah dia tidak lagi merasakan ahli bela diri itu. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbicara kepada Xiao Chen, orang tadi, itu semacam harta rahasia, kan? Sekarang harta rahasianya telah lenyap, kamu masih belum pergi. Aku terkejut. Xiao Chen dengan lembut melambaikan tangannya dan lunar shadow saber, yang tergeletak di tanah di sudut jauh, terbang kembali ke tangannya. Cahaya listrik terpancar dari bilah pedang, dan energi inti iblis peringkat 6 dilepaskan sepenuhnya. Mata pria berpakaian hitam itu bersinar dan dia berkata dengan acuh tak acuh, aku akan mengambil senjata iblis ini. Xiao Chen menatap dingin pria berpakaian hitam yang berjalan perlahan ke arahnya. Esensi di tubuhnya beredar sesuai dengan metode tebasan penakluk naga. Esens beredar dengan cepat saat dia menyimpan kekuatan dan menunggu kesempatan untuk menggunakan kembalinya naga Azure. Bang! Saat Xiao Chen hendak menggunakan kembalinya naga Azure, terdengar suara terobosan datang dari kejauhan. Sesosok manusia menerobos lapisan penghalang, dan terbang tinggi ke langit. Raja bela diri. Keduanya menghentikan apa yang mereka lakukan, tetapi ekspresi wajah mereka berbeda. Xiao Chen tahu bahwa dia telah diselamatkan. Namun, pria berpakaian hitam itu tak segan-segan segera kabur, mengeksekusi teknik gerakannya secara ekstrim. Sosok manusia di langit adalah kepala klan Xiao yang telah menjalani pelatihan isolasi, Xiao Xiong. Ada suara gemuruh yang datang dari sekelilingnya terus-menerus. Dalam sekejap, dia terbang ke depan pria berpakaian hitam itu. Bang! Beberapa saat yang lalu, Xiao Xiong masih terbang di udara. Detik berikutnya, dia mendarat di belakang pria berpakaian hitam itu. Ketika pria berpakaian hitam itu mendengar suara itu, dia segera berbalik dan menebas dengan pedangnya. Dengan suara, Xiao Xiong segera pindah ke belakang pria berpakaian hitam itu lagi dan menyerang dengan telapak tangannya, menyerang punggungnya. Kakak, ini adalah suara tulangnya yang patah. Pria berpakaian hitam itu menarik napas dalam-dalam karena kesakitan, dan ketika dia berbalik lagi, yang dia lihat hanyalah bayangan yang lewat. Xiao Xiong pindah ke punggungnya sekali lagi dan memukulnya dengan telapak tangannya sekali lagi. Puci! Pria berpakaian hitam itu mengeluarkan seteguk darah. Bang! 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 Posisi tubuh Xiao Xiong terus berubah sambil terus mengirimkan serangan telapak tangan ke tubuh pria berpakaian hitam itu. Adapun pria berpakaian hitam, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Xiao Xiong. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya, dia benar-benar tidak berdaya, dan tidak mampu membalas sama sekali. Tiba-tiba, Martial Saint yang kuat di kejauhan yang menghalangi Xiao Qiang dan yang lainnya,
terbang mendekat, mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Xiao Xiong. Xiao Xiong menyerah pada pria berpakaian hitam itu dan bertukar pukulan dengan orang itu. Ledakan. Terdengar suara teredam saat riak kecil muncul di udara sekitarnya. Mereka berdua mundur beberapa langkah sebelum mereka mulai saling bertukar pukulan lagi di saat berikutnya. Tangan dan kaki mereka bergerak kemana-mana, angin dari telapak tangan mereka seperti guntur, kecepatan mereka sangat cepat. Xiao Chen, yang berdiri di samping, bahkan tidak bisa melihat bayangan mereka berdua, dia hanya bisa mendengar suara ledakan yang tiada henti, dan riak di udara. Xiao Chen diam-diam terkejut di dalam hatinya, bahkan jika itu adalah seorang master bela diri yang bersentuhan dengan riak-riak di udara, riak-riak itu akan segera hancur menjadi debu. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke pria berpakaian hitam yang sekarang sangat lemah. Wajahnya menunjukkan senyuman gelap saat dia berjalan ke arahnya, perlahan. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Pria berpakaian hitam itu berkata dengan cemas ketika dia melihat Xiao Chen berjalan mendekat dengan ekspresi yang sama gelapnya di wajahnya. Dia terluka parah oleh Xiao Xiong sebelumnya, tetapi dengan kecakapan bertarungnya sekarang, bahkan murid bela diri kelas rendah pun akan mampu membunuhnya dengan mudah. Xiao Chen tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia menendangnya hingga terbang menuju tanah. Pria berpakaian hitam itu mendengus kesakitan. Saat dia hendak berbicara, Xiao Chen menginjaknya dengan kejam. Pria berpakaian hitam itu berteriak kesakitan saat dia menelan kembali semua yang ingin dia katakan. Martial Saint yang kuat dan perkasa diinjak oleh master bela diri kelas rendah seperti Xiao Chen. Pria berpakaian hitam itu merasa sangat cemberut di dalam hatinya. "Xiao Chen, lepaskan tanganku sekarang. Kalau tidak, aku akan membunuhmu di masa depan." Pria berpakaian hitam itu berteriak keras. Xiao Chen dengan kejam menginjak wajahnya dengan kakinya sambil tersenyum dingin. "Apakah menurutmu kamu masih memiliki kesempatan untuk melakukannya? Sudah kubilang sebelumnya, jangan paksa aku. Apakah kamu tidak mendengarku sebelumnya?" Setelah dia mengatakan itu, Xiao Chen menginjak wajahnya dengan kejam beberapa kali lagi. Kain yang menutupi wajahnya terlepas, memperlihatkan wajah seorang lelaki tua. Meskipun wajahnya ditutupi jejak kaki Xiao Chen tidak berniat membunuhnya begitu saja, itu membuatnya pergi terlalu mudah. Ketika dia memikirkan murid-murid klan Xiao yang telah meninggal, dan Xiao Yulan yang statusnya saat ini tidak diketahui, hati Xiao Chen berkecamuk dalam kemarahan. Sinar dingin memenuhi pupil hitamnya saat dia mengambil pria berpakaian hitam itu. Tamparan demi tamparan dilayangkan ke wajahnya. Wajah pria berpakaian hitam yang awalnya sangat pucat itu ditampar hingga menjadi merah dan bengkak. Setelah Xiao Chen selesai menamparnya, Xiao Chen mengangkat kakinya dan menendangnya hingga terbang lagi. Memegang lunar Shadow Sabre di tangannya, Xiao Chen berlari cepat ke depan. Dengan kilatan pedang, pedang itu menembus jantung pria berpakaian hitam itu. Kedua pria yang bertarung dengan Xiao Xiong tiba-tiba berpencar. Dalam sekejap, serangan telapak tangan dikirim ke Xiao Chen. Ketika Xiao Chen mendengar gemerisik angin, kami segera menghindar. Orang itu tidak terus mengejarnya, sebaliknya, dia mengambil pria berpakaian hitam itu dan berlari ke depan dengan cepat. Hanya satu serangan lagi dan aku bisa membunuhnya. Xiao Chen merasa tidak puas ketika dia melihat kedua pria itu meninggalkan tempat itu. Xiao Xiong tidak mengejar kedua pria itu. Sambil melihat Xiao Chen, dia berkata, "Ikutlah denganku." Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melihat ayahnya dari dunia ini dengan matanya sendiri. Dia tidak terbiasa dengan ini, tapi dia tidak berani melanggar kata-katanya, jadi dia dengan patuh mengikutinya. "Tuan muda kedua, apakah kamu baik-baik saja?" Bao petik terbalik bertanya dengan cemas ketika dia keluar dari reruntuhan rumah dan melihat luka di bahu Xiao Chen. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa. Ikuti saya untuk saat ini. Di sini tidak aman." Mereka berdua mengikuti Xiao Xiong, dan tak lama kemudian, mereka melihat Xiao Qiang memimpin sekelompok besar kultivator yang bergegas mendekat. Ketika Xiao Qiang melihat Xiao Xiong, dia segera berlutut dan berkata, "Orang tua ini tidak kompeten, menyebabkan murid-murid klan Xiao kami terluka parah. Kepala klan, tolong hukum aku. Maukah kepala klan menghukum kami?" Sekelompok besar orang di belakang semuanya berlutut dan berkata. Xiao Xiong mengerutkan kening.
Dia menginjak kelompok itu dengan kaki kanannya. Penonton hanya merasakan hembusan angin sepoi-sepoi yang menarik tubuh mereka ke atas. Penatua pertama, hitung berapa banyak kematian yang ada dan selamatkan semua yang masih hidup tanpa melakukan upaya apapun. Terlepas dari kualitas jamu, selama masih ada di apotek, Anda boleh menggunakannya. Xiao Xiong menghadap Xiao Qiang dan terus berkata, masalah ini tidak bisa disalahkan padamu. Saya juga bersalah. Aku akan menunggumu di aula besar. Aula besar kediaman Xiao. Xiao Xiong duduk di kursi di tengah aula besar dan memandang Xiao Chen. Saya dengar Anda telah memperoleh warisan Kaisar Guntur. Xiao Chen menganggukkan kepalanya sebagai pengakuan dan menyerahkan Lunar Shadow Saber kepada Xiao Xiong. Xiao Xiong mengambil Lunar Shadow Sabre dan memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa lama, dia tersenyum hangat. Tidak kusangka bakat kultivasimu begitu biasa-biasa saja ketika kamu masih muda. Sekarang setelah kamu mendapatkan warisan Kaisar Guntur, pencapaianmu mungkin menjadi yang tertinggi di klan Xiao. Xiao Chen mengambil kembali Lunar Shadow Saber dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum akhirnya mengungkapkan keraguan yang ada dalam hatinya. Ayah, karena kamu telah menjadi Raja Bela Diri, mengapa kamu tidak mengejar keduanya? Xiao Xiong menghela nafas, kamu mungkin melihat aku terbang di udara dan mengira aku sudah berada di alam Martial King. Sebenarnya, wilayahku saat ini baru mencapai puncak Martial Saint. Kepala klan Leng, yang pada akhirnya bertarung denganku, juga mengetahui hal itu. Saya hanya bisa terbang karena angin saya dikaitkan dengan Martial Spirit, meskipun budidaya saya hanya berada di puncak Martial Saint. Namun, kecepatanku jauh lebih lambat dibandingkan dengan Martial King sejati. Xiao Chen tiba-tiba mengerti, jadi sebenarnya ada alasan seperti itu, ini semua masuk akal sekarang. Tepat pada saat ini, Xiao Qiang membawa beberapa orang dan menyapa Xiao Xiong dengan hormat, saya telah menghitung jumlah korban tewas dan terluka. Total ada 150 orang luka-luka, 90 orang diantaranya meninggal dunia. Dari 90 orang yang tewas, ada 3 Martial Grandmaster. Semua orang yang hadir menghirup udara dingin ketika Xiao Qiang mengatakan ini. Sebenarnya banyak sekali korban jiwa. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah murid elit klan Xiao, banyak di antaranya adalah keturunan klan Xiao. Selain itu, ada Martial Grandmaster di antara mereka yang tewas. Sebagai Martial Grandmasters, mereka dapat dianggap sebagai kekuatan tempur terbaik di kota Mohe. Bahkan klan Xiao tidak memiliki banyak master bela diri. Kepala klan, haruskah kita memberitahu Tuan Kota Dugu? Dengan melakukan ini, mereka sudah berlebihan. Ini adalah perang. Salah satu tetua klan Xiao berkata dengan marah. Xiao Qiang berkata tanpa daya, orang yang bergerak adalah klan Leng. Dengan dukungan Sekte Pedang Berkabut, Tuan Kota Dugu tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Selain itu, mereka semua menutupi diri mereka sendiri, dan tidak meninggalkan bukti sama sekali. Xiao Xiong berkata, bagaimana dengan Yulan dan Xiao Jian? Apakah hidup mereka dalam bahaya? Ekspresi Xiao Xiong berubah cemberut, roh bela diri mereka terluka parah. Mereka tidak akan bisa bertarung setidaknya selama setengah bulan. Mendengar berita ini, raut wajah semua orang di aula besar berubah. Janji 10 tahun akan dimulai dalam seminggu, tetapi 2 orang yang dikonfirmasi untuk kompetisi ini tidak mampu bertarung. Tindakan klan Leng ini terlalu kejam, untuk melukai langsung anggota klan Xiao. Selain itu, sesuai aturan, setelah mereka mengonfirmasi pesertanya, mereka tidak bisa mengubahnya. Ini berarti klan Xiao hanya bisa mengirim Xiao Chen untuk bertarung. Ketika Xiao Chen mendengar berita ini, dia menghela nafas lega di dalam hatinya, setidaknya nyawa mereka tidak dalam bahaya. Ayah, aku ingin pamit sebentar untuk menemui sepupu Yulan. Xiao Xiong menganggukkan kepalanya, lalu dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, tunggu sebentar. Xiao Chen berhenti berjalan dan bertanya dengan ragu, apakah ada hal lain? Dia tidak yakin kenapa, tapi dia merasa takut terhadap pria ini, yang hanya sekedar nama ayahnya. Xiao Xiong berjalan ke depan Xiao Chen dan berkata, jangan bergerak, biarkan aku melihat jiwa bela dirimu. Martial Spirit lagi, Xiao Chen terkejut. Tetua pertama juga telah memeriksa semangat bela dirinya beberapa kali. Sekarang Xiao Xiong ingin memeriksa semangat bela dirinya juga. Apa yang sedang terjadi?
Setelah beberapa saat, Xiao Chen merasakan aliran esens yang lembut, bersama dengan kesadaran, memasuki tubuhnya. Xiao Chen menenggelamkan kesadarannya dan menggunakannya untuk menyembunyikan roh bela diri aslinya, lalu dia menggunakan kesadarannya untuk meniru api ungu. Setelah Xiao Xiong melihat itu, ekspresi wajahnya menjadi lebih hangat, roh bela diri terbuat dari api ungu murni. Saya akan memberi Anda beberapa teknik bela diri yang dikaitkan dengan api di lain hari. Keringat dingin menutupi punggungnya saat Xiao Chen menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Keraguan di hatinya semakin besar, dia pasti tahu sesuatu. Apakah dia takut dengan roh bela diri Azure Dragon di tubuhku? Kediaman Xiao, di dalam apotek. Setelah Xiao Chen bertanya-tanya dan mengetahui lokasi kamar Xiao Yulan, dia bergegas-bergegas. Sepupu Yulan, apakah kamu tertidur? Saya Xiao Chen, kata Xiao Chen dari luar pintu. Sepupu Xiao Chen, masuklah. Aku belum tidur. Sebuah suara lemah datang dari dalam ruangan, tetapi suara itu terdengar bahagia. Xiao Chen mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia melihat Xiao Yulan, mengenakan gaun tidur putih, berjuang untuk duduk. Ada senyuman tipis di wajah pucatnya, tapi alis rajutannya menunjukkan bahwa tindakan itu menyakitkan baginya. Xiao Chen segera bergegas mendekat, mengeluarkan pil pengisian darah dan memberikannya padanya. Sepupu Yulan, jangan bergerak dulu. Minumlah pil pengisian darah ini terlebih dahulu. Meskipun itu tidak akan menyembuhkan luka jiwa bela dirimu, itu akan menyembuhkan luka dalammu dengan sangat cepat. Dia sedikit tersipu saat menerima pil pengisian darah, dan menelannya tanpa ragu. Dia segera merasakan sensasi sejuk, dan rasa sakit akibat luka dalam segera berkurang secara signifikan. Terima kasih, Sepupu Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum lembut, tidak perlu bersikap sopan. Saat itu, Anda menyelamatkan saya sekali. Memberimu pil pengisian darah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan fakta bahwa kamu menyelamatkan hidupku. Ini benar-benar bukan apa-apa. Jika tidak ada yang lain, maka aku akan pergi dulu. Sepupu Yulan, istirahatlah yang baik. Mendengar kata-kata tersebut, Xiao Yulan merasakan kepedihan di hatinya, apakah hanya sekedar untuk membalas rasa terima kasihnya. Melihat Xiao Chen hendak pergi, Xiao Yulan tiba-tiba berkata, Sepupu Xiao Chen, tunggu sebentar. Xiao Chen berhenti. Merasa ada yang tidak beres, dia bertanya, ada apa? Xiao Yulan ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah berpikir lama dia tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan. Wajah cantiknya memerah sebelum akhirnya berkata, Sepupu Xiao Chen, aku tidak bisa tidur. Bisakah kamu tinggal di sini dan ngobrol denganku? Xiao Chen sedikit terkejut, tapi dia tersenyum dan berkata, tentu saja saya bisa. Klan Xiao, tingginya sekitar 1000 meter di langit. Xiao Chen mengeksekusi mantra gravitasi dan terbang tinggi di langit, rambut dan pakaiannya berkibar tertiup angin dingin. Dia melepaskan rasa spiritualnya, dan malam yang gelap tidak mampu menghalangi indranya. Keseluruhan kediaman Xiao muncul di benak Xiao Chen. Sejak dia keluar dari kamar Xiao Yulan, dia melihat banyak murid klan Xiao yang terluka meninggalkan apotek. Hatinya tidak dapat menemukan kedamaian, hanya ada 5 ahli bela diri, namun mereka mampu membantai klan Xiao tanpa perlawanan berarti. Sebenarnya, Xiao Chen memiliki kesempatan untuk mencegah terjadinya tragedi ini, ada banyak catatan formasi di ringkasan budidaya. Yang perlu dia lakukan hanyalah meletakkan formasi besar dan itu pasti akan mampu menghalangi kelima ahli martial saint itu. Namun, jumlah energi yang dibutuhkan formasi ini jauh lebih banyak daripada yang dapat diberikan oleh tingkat budidayanya saat ini. Terlebih lagi, dia berpikir bahwa di dalam kota Mohe, mustahil bagi klan Xiao untuk menderita serangan sebesar itu. Tampaknya pemikirannya sebelumnya terlalu naif. Daya tarik Gunung 7 Tanduk jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tiba-tiba Xiao Chen membuka matanya dan turun perlahan menuju tanah, mendarat di dataran tinggi di barat daya kediaman Xiao. Dia menggunakan akal sehatnya lagi dan bergumam pada dirinya sendiri, ini seharusnya menjadi posisi Qian melambangkan langit, dan posisi Kun melambangkan bumi. Setelah posisi Qian diselesaikan, posisi lainnya akan mudah ditemukan. Catatan TL, Qian dan Kun adalah posisi di 8 trigram. Maknanya sudah dijelaskan di atas, namun jika kedua karakter tersebut disandingkan berarti langit dan bumi, atau alam semesta.
Dari sinilah nama cincin semesta berasal, cincin Qiankun. Setelah dia menggumamkan hal itu, Xiao Chen mengeluarkan beberapa kertas jimat, kuas, dan cairan ungu yang terbuat dari campuran darah binatang roh dan inti iblis. Kemudian, dia mengeluarkan pisau kecil dan membuat sayatan kecil di tangannya. Xiao Chen mengedarkan mantra ilahi guntur ungu, memasukkan esensi ke dalam tubuhnya ke dalam darahnya. Seketika, darah yang mengalir keluar dari luka di tangannya memancarkan cahaya redup. Saat itu menetes ke dalam cairan ungu, dia memancarkan cahaya kemasan. Wajahnya perlahan berubah pucat dan bibirnya berubah ungu. Xiao Chen merasa pusing, tapi dia mengertakkan gigi dan bertahan. Ini adalah formasi guntur surga ke-9. Itu bukanlah sesuatu yang seharusnya bisa dia letakkan pada tingkat kultivasinya saat ini. Untuk melakukannya secara paksa, dia harus menggunakan esensi darahnya sendiri. Ketika cairan ungu dalam botol tinta benar-benar berubah warna menjadi emas, Xiao Chen berhenti mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Kulitnya membaik ketika dia menghentikan pendarahan dari lukanya. Sambil memegang kuas di tangan kanannya, Xiao Chen mencelupkannya ke dalam cairan spiritual berwarna kuning. Dia memiliki ekspresi serius saat dia menggambar dengan cepat di kertas jimat. Kertas talisman mengeluarkan cahaya kuning cemerlang saat dia melakukannya. Ketika Xiao Chen akhirnya menyelesaikan pukulan terakhirnya, kertas jimat segera meledak dalam cahaya keemasan, lalu terlipat dengan cepat dan mendarat di tangan Xiao Chen. Xiao Chen memegang jimat di tangan kanannya saat dia menggambar lingkaran berwarna emas yang sama di tanah dengan tangan kirinya, lalu karakter emas samar Qian muncul di dalam lingkaran. Tangan kanan yang memegang jimat itu menunjuk ke arah tanah, dan dengan lambaian tangannya yang cepat dia dengan cepat melemparkannya ke dalam lingkaran emas. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara guntur, dan sambaran petir menyambar langit. Seolah dipandu oleh sesuatu, ia langsung masuk ke dalam lingkaran bercahaya. Cahaya memudar dan tanah tampak normal kembali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, melalui indera spiritual Xiao Chen, dia tahu bahwa jimat, yang diisi dengan esensi darah Xiao Chen, dipenuhi dengan energi guntur surgawi yang tak terbatas. Itu hanya memerlukan pemikiran darinya dan itu bisa segera diaktifkan. Qian, Zhen, Li, Sun, Kun, Dui, Kan, Gen. Posisi selanjutnya adalah posisi Zhen. Sifatnya yang sesuai adalah guntur. Saya harus menemukan lokasi yang atribut petirnya paling padat. Saya juga harus mencari lokasi yang sesuai dengan posisi lain dari 8 trigram. Catatan TL, Qian, Zhen, Li, Sun, Kun, Dui, Kan, Gen. Ini adalah 8 posisi. Xiao Chen berkata pada dirinya sendiri. Dia telah menemukan posisi yang cocok untuk 8 trigram ketika dia berada di langit tadi. Yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan lokasi dengan atribut guntur terpadat. 2 jam kemudian, Xiao Chen memasukkan jimat penuh esensi darahnya ke masing-masing dari 8 posisi, Qian, Zhen, Li, Sun, Kun, Dui, Kan, dan Gen, serta sifatnya yang sesuai, surga, guntur, api, angin, bumi, rawa, air, gunung. Xiao Chen menutup matanya dengan lembut dan, dalam sense spiritualnya, formasi megah muncul di sekitar kediaman Xiao. Ada kilatan petir samar-samar tinggi di langit, dan seluruh formasi guntur surga ke-9 akhirnya selesai. Xiao Chen mengangkat kedua tangannya untuk merasakan kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas dan melonjak ini. Hanya dengan segel tangan, bahkan jika ada pasukan yang luar biasa dengan ribuan orang dan kuda, dia yakin ini bisa menghancurkan mereka semua. Saat dia membuka matanya, rasa lelah yang kuat membanjiri otaknya. Xiao Chen merasa pusing dan kakinya gemetar. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa lagi menahannya dan dia terjatuh tak sadarkan diri ke tanah dengan suara, putong. Kota Mohe, Klan Tang, di dalam kamar rahasia. Kepala klan Zhang dan kepala klan Tang serta 5 orang suci bela diri yang baru saja kembali dari klan Xiao hadir. Kepala klan, jangan menunggu janji dari 10 tahun. Setelah aku pulih dari lukaku, ayo hancurkan klan Xiao mereka. Xiao Chen itu terlalu kejam, kata Martial Saint yang dipermalukan oleh Xiao Chen dengan marah. Pria berpakaian biru itu berkata, Leng Zeyu, apakah kamu tidak melihat bahwa kepala klan Xiao sudah keluar dari isolasi dan merupakan raja bela diri?
Apakah menurut Anda kita punya peluang? Kamu sebagai martial saint bahkan tidak mampu menangani master bela diri kelas rendah. Aku benar-benar merasa malu padamu. Ekspresi Leng Ziyu menjadi gelap saat dia berkata dengan marah, Lan Chaoyang, apa maksudmu? Jika kamu benar-benar bertemu dengan ahli martial king, kamu mungkin tidak akan hidup. Maksudku adalah, Lan Chaoyang mencibir, kamu tidak fokus pada fakta bahwa kamu dipukuli dan dengan ceroboh memberikan perintah. Baiklah, berhentilah berkelahi. Kepala klan Leng, tiba-tiba Leng Zhengyun berkata. Suaranya tidak nyaring, juga tidak membawa emosi apapun, namun kedua orang yang bertengkar itu tidak berani mengatakan apapun lagi. Leng Zhengyun memelototi Leng Ziyu, Ziyu, berhentilah berbicara omong kosong di masa depan. Meskipun Xiao Xiong berperan, tanggung jawab atas kegagalan operasi ini ada di tangan Anda. Ini karena Anda membutuhkan waktu terlalu lama untuk melakukan pekerjaan Anda. Leng Ziyu merasa tidak puas dan cemberut, tapi dia tidak berani membalasnya. Saya mengerti. Ini kesalahanku. Saya tidak menangkap peluang itu. Leng Zhengyun mengalihkan pandangannya ke Lan Chaoyang. Chaoyang, dalam masalah Gunung Tujuh Tanduk ini, tidak diragukan lagi, kontribusi Anda adalah yang terbesar. Namun, jangan membawa dendam pribadimu ke dalam operasi ini. Mendirikan sebuah sekte, artinya klan Lengku mempertaruhkan kekayaan dan fondasi kita dalam hal ini. Saya tidak ingin ada yang salah. Jika kami akhirnya gagal, Anda tahu apa yang akan saya lakukan. Lan Chaoyang menundukkan kepalanya dan berkata, saya mengerti. Saya tidak bisa menolaknya. Saya akan memperhatikannya di masa depan. Saat Leng Zhengyun melihat sikap kedua pria itu, ekspresi wajahnya menjadi lebih hangat. Dia berkata, ketika sebuah klan besar biasa mencapai tahap tertentu, dan ingin maju lebih jauh, hanya ada dua jalan, memulai sebuah sekte, atau berubah menjadi klan bangsawan. Leng Zhengyun melanjutkan, berkata sambil menghela nafas, klan Leng kita tidak memiliki garis keturunan yang diberikan dewa, jadi satu-satunya jalan yang bisa kita ambil adalah dengan memulai sebuah sekte. Jika bukan karena fakta bahwa hanya ada Gunung Tujuh Tanduk di Kabupaten Qixi, saya benar-benar tidak ingin mengambil tindakan terhadap klan Xiao. Kecemburuan terhadap garis keturunan dewa dapat dilihat dari kata-kata Leng Zhengyun. Jika dia memiliki garis keturunan seperti itu, maka dia tidak perlu mempertaruhkan upaya ratusan tahun upaya klan Leng untuk mengambil tindakan terhadap klan Xiao. Risiko yang terlibat bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Meskipun kekuatan klan Xiao tidak bisa lagi dibandingkan dengan masa lalu, mereka tetap bukanlah eksistensi yang bisa diinjak-injak oleh siapapun. Tang Tian berdiri di samping, mendengarkan lama sekali. Sekarang setelah dia memiliki kesempatan, dia berkata dengan agak cemas, Elder Leng, apakah Xiao Xiong benar-benar keluar dari keterasingannya dan sekarang menjadi raja bela diri? Kepala klan Zhang yang berdiri di samping juga sangat prihatin dengan hal ini. Kedua klan telah bertarung melawan klan Xiao dalam waktu yang sangat lama. Mereka sangat jelas tentang seperti apa Xiao Xiong. Ketika mereka mendengar bahwa Xiao Xiong sekarang menjadi raja bela diri, mereka merasakan ketakutan di hati mereka. Ketika Leng Zhengyun mendengar ini, dia tersenyum acuh tak acuh, Saudara Tang, kamu tidak perlu khawatir. Xiao Xiong memang telah keluar dari keterasingannya, namun budidayanya hanya berada di puncak martial saint. Roh bela dirinya adalah roh bela diri yang dikaitkan dengan angin, sehingga ia bisa terbang. Dalam 3 hari lagi, tetua martial saint terakhir dari klan Leng saya akan memimpin 50 Grand Master bela diri jika terjadi sesuatu. Namun, saya harap kita tidak perlu menggunakan kekuatan ini. Yang terbaik adalah jika kedua klan Anda bisa mengalahkan klan Xiao dalam janji 10 tahun. Itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Ketika kedua kepala klan mendengar ini, mereka menghela nafas lega. Kemudian, Tang Tian tiba-tiba teringat sesuatu. Saya mendengar sebelumnya bahwa Xiao Chen tidak terluka. Jika demikian, maka menurut aturan kompetisi, kedua klan kita tidak memiliki banyak keuntungan. Menurut aturan janji 10 tahun, klan Xiao, klan Zhang, dan klan Tang harus memilih 3 peserta terlebih dahulu. Pada hari kompetisi, salah satu dari 2 klan harus menantang klan Xiao. Pemenang pertempuran ini kemudian bertarung melawan klan terakhir. Pemenang terakhir menerima hak atas Gunung Tujuh Tanduk. Tang Tian berkata, dengan kekuatan Xiao Chen,
Bahkan ketika berhadapan 1 lawan 3, kita mungkin tidak menang. Hasilnya masih belum bisa ditebak, apalagi setelah membiarkannya beristirahat seharian sebelum melawan klan lain. Kepala klan Zhang berdiri di samping dan mengangguk setuju. Ketika Leng Zeyu mendengar ini, dia memasang ekspresi tidak wajar di wajahnya. Sekarang setelah ada situasi seperti itu, semua tanggung jawab menjadi tanggung jawabnya. Ekspresi Leng Zhengyun tidak berubah saat dia berkata dengan acuh tak acuh, itu bukan masalah. Saya akan memikirkan sesuatu ketika saatnya tiba. Sekalipun kami kalah, masih ada langkah terakhir kami. Saya hanya berharap kita tidak perlu melakukan hal itu. Keesokan harinya, di dalam aula besar klan Xiao. Sebelum embun pagi menguap, para tetua klan Xiao berkumpul di aula besar. Kepala klan Xiao, Xiao Xiong, duduk di kursi di tengah. Dia berkata kepada Xiao Qiang di sampingnya, "Tetua pertama, apa pendapatmu tentang situasi kita saat ini?" Xiao Qiang segera menjawab, "Situasinya sekarang sangat jelas. Klan Leng bekerja sama dengan klan Zhang dan klan Tang untuk melawan kita. Tanpa bantuan dari luar, masalah ini tidak dapat diselesaikan." Beberapa orang lain di sampingnya juga setuju dengan hal ini. Tanpa bantuan dari luar, klan Xiao tidak hanya akan kehilangan Gunung Tujuh Tanduk, bahkan klan Xiao pun akan kesulitan untuk bertahan hidup. Xiao Qiang melanjutkan, "Sebenarnya, Nona Feng saat ini berada di kota Mohe. Beberapa hari yang lalu, dia datang ke klan Xiao untuk berkunjung." Ketika Xiao Xiong mendengar tentang Feng Feixue, ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi sangat menakutkan. Dia berkata dengan suara cemberut, "Apa yang dia lakukan di sini? Apakah bibinya menyuruhnya datang ke sini dan melihat keadaan kita yang menyedihkan?" Xiao Qiang dengan cepat menjelaskan semua yang terjadi hari itu. Setelah Xiao Xiong mendengar ini dia berkata, "Saya tidak akan mengganggu pilihan mereka, tetapi tidak mungkin bagi saya untuk mencari bantuan dari klan Feng. Panggil seseorang untuk mengirim Xiao Chen kemari." Pada saat Xiao Chen bangun, matahari sudah tinggi di langit dan hari sudah siang. "Saya terlalu memaksakan diri. Saya memperkirakan saya perlu istirahat 3 hari agar bisa pulih sepenuhnya. Saya telah menghabiskan terlalu banyak esensi darah saya." Xiao Chen bangkit dan memijat tayang acu poinnya saat dia menuju gerbang kediaman Xiao. Kurung siku buka. Ketika dua penjaga yang mengawasi gerbang melihat Xiao Chen muncul, mereka segera berlari sambil berkata dengan gembira, "Tuan muda kedua, Anda akhirnya kembali. Kepala klan mencarimu sepanjang pagi. Sebaiknya kau segera pergi ke aula besar." Xiao Chen terkejut, mereka mencarinya sepanjang pagi. Pasti ada sesuatu yang mendesak. Setelah mengucapkan terima kasih, dia bergegas menuju aula besar. Saat ini, sebagian besar orang sudah pergi, hanya menyisakan Xiao Qiang dan Xiao Xiong. Xiao Chen segera bergegas mendekat dan berkata, "Saya minta maaf. Saya terlambat." Xiao Xiong memandang Xiao Chen dengan keraguan di matanya, dan bertanya, "Mengapa kulitmu begitu buruk? Kemana kamu pergi, dan apa yang kamu lakukan tadi malam? Kudengar kamu ada di kamar Yulan, dan baru keluar larut malam." Xiao Qiang, yang berdiri di sampingnya, memandang Xiao Chen dengan wajah tertegun. Jelas sekali dia juga menginginkan jawaban. Penampilan Xiao Chen saat ini tampak seolah-olah dia telah melakukan tindakan tertentu. Terlebih lagi, dengan reputasinya sebelumnya, sulit bagi orang untuk tidak memikirkan hal itu. Xiao Chen merasa malu di dalam hatinya dan buru-buru menjelaskan, "Tetua pertama, mohon jangan salah paham. Tadi malam, setelah ngobrol dengan Yulan, aku langsung pergi. Alasan mengapa kulit saya sangat buruk adalah karena ada yang tidak beres dengan kultivasi saya." "Sudahlah. Itu tidak penting. Alasan kenapa aku memanggilmu ke sini adalah untuk membahas masalah duel janji 10 tahun. Xiao Xiong melihat bahwa Xiao Chen ingin terus menjelaskan dirinya sendiri, jadi dia memotongnya. Melihat ekspresi tetua pertama, Xiao Chen sangat ingin menjelaskan secara detail kejadian malam sebelumnya. Namun, sejak Xiao Xiong mengatakan itu, dia tidak berani melanjutkan penjelasannya. Xiao Xiong melanjutkan, "Kamu harusnya paham dengan aturan duel janji 10 tahun. Peserta yang terpilih tidak dapat diubah lagi. Xiao Jian dan Xiao Yulan tidak dapat berpartisipasi dalam duel. Jika ini terlalu menekanmu, aku tidak akan memaksamu melakukan ini. Saya tidak hanya mengucapkan beberapa kata formalitas.
Sekalipun kita kehilangan Gunung Tujuh Tanduk, kita masih bisa mendapatkannya kembali di masa depan. Saya harap Anda akan mempertimbangkannya dengan cermat sebelum memberi saya jawaban. Bagaimanapun juga, kamu adalah anakku, kata-kata Xiao Xiong tulus, dan tidak mengandung kemunafikan apapun. Xiao Chen mempertimbangkan dalam hatinya sejenak sebelum berkata, saya tidak akan menyerah. Apapun situasinya, saya harus berusaha. Dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Terlepas dari hasil dari janji 10 tahun, dia berencana untuk meninggalkan klan Xiao. Jika dia meninggalkan klan Xiao tanpa melakukan apapun, dia tidak akan merasa damai di hatinya. Xiao Xiong memandang Xiao Chen dengan tatapan mendalam sebelum perlahan berkata, ikutlah denganku. Penatua pertama, silakan ikut juga. Sudah saatnya kita menggunakan kekayaan yang telah dikumpulkan klan Xiao dalam beberapa ratus tahun terakhir. Hati Xiao Qiang bergetar. Dia tahu kemana tujuan mereka. Ekspresi wajahnya berubah serius dan penuh hormat. Xiao Chen mengikuti mereka berdua, dan melakukan perjalanan cukup jauh. Dalam perjalanannya, mereka menggunakan jalan rahasia yang tersembunyi di balik benda dan rintangan. Xiao Chen bahkan pernah ke beberapa tempat ini sebelumnya. Dia tidak pernah menemukan jalan rahasia. Ada dunia yang sangat berbeda di belakang mereka. Akhirnya, dua orang di depan berhenti di depan pintu ruang bawah tanah. Xiao Qiang dan Xiao Xiong masing-masing mengambil bagian penting dan menggabungkannya menjadi satu kunci. Mereka menggunakan kunci ini untuk membuka pintu ruang bawah tanah. Kemudian, Xiao Chen mengikuti mereka berdua ke dalam. Ruang bawah tanah sebenarnya adalah perbendaharaan rahasia. Hasil panen yang diperoleh klan Xiao selama ratusan tahun terakhir semuanya disimpan di sini. Ada senjata roh, harta karun rahasia, armor pertempuran, pil obat, teknik bela diri, semua yang dibutuhkan dapat ditemukan di sini. Xiao Chen terkejut di dalam hatinya, dia tidak menyangka akan ada perbendaharaan sebesar itu di bawah kediaman Xiao. Senjata roh di sini semuanya memiliki peringkat mendalam, yang tertinggi adalah kelas superior. Ada juga banyak teknik bela diri peringkat yang mendalam, serta banyak pil obat kelas 4 dan kelas 5. Namun, Xiao Chen memiliki Lunar Shadow Saber, dianggap sebagai senjata surgawi, ukiran kayu yang sebanding dengan harta karun rahasia tingkat tinggi, dan warisan teknik bela diri Kaisar Guntur. Bagi anggota klan Xiao lainnya, barang-barang di perbendaharaan akan membuat mereka menjadi liar karena gembira. Namun, Xiao Chen tidak terlalu tertarik pada mereka. Xiao Xiong mengambil satu set battle armor dan berkata, adapun teknik bela diri dan senjata roh, kamu tidak boleh kekurangan. Armor pertempuran peringkat besar ini terbuat dari kulit lembut perut binatang iblis. Di saat bahaya, ini bisa menyelamatkan hidup Anda. Xiao Chen mengambil battle armor dan memeriksanya. Battle armor ini sangat tipis, hanya sedikit lebih tebal dari pakaian biasa, dan tidak akan menghalangi pergerakannya saat dikenakan. Ini barang yang cukup bagus, pikir Xiao Chen gembira di dalam hatinya. Sulit untuk membeli battle armor semacam ini di pasar, dan itu juga sesuatu yang dibutuhkan Xiao Chen. Baiklah, untuk hal lainnya, mereka mungkin tidak akan menarik perhatianmu. Xiao Xiong berhenti sejenak, menatap Xiao Chen sebelum melanjutkan, cukup pilih beberapa item. Anggap saja itu sebagai kompensasi Anda. Xiao Chen tidak menolak, dan dengan santai memilih beberapa item. Setelah dia mengenakan battle armor di tubuhnya, dia meninggalkan tempat itu. Waktu 6 hari berlalu dengan cepat, dan duel janji 10 tahun akhirnya resmi dimulai. Dalam 6 hari terakhir, Xiao Chen meneliti teknik pedang guntur bergegas. Sebagian besar teknik bela diri saat ini dipelajari sebagai hasil dari formula perubahan karakter asal sage pertempuran. Sulit baginya untuk memahami esensi di baliknya. Namun, dia memiliki panduan lengkap teknik saber guntur bergegas. Tentu saja, dia harus melakukan yang terbaik untuk mempelajari semua yang ada di dalamnya dengan sisa waktu yang tersedia, terutama Rusing Thunder Third Chain Chop, kekuatannya mendekati teknik bela diri peringkat bumi. Saat langit menjadi cerah, Xiao Chen segera bangkit. Orang-orang klan Xiao sudah berkumpul di pintu masuk. Ketika Xiao Xiong melihat Xiao Chen tiba, dia segera membawa rombongan berangkat ke Cultivators Plaza. Kompetisi bela diri tahunan kota Mohe telah dimulai 3 hari lalu. Namun, semua orang tahu bahwa sorotan sebenarnya adalah janji 10 tahun, pertempuran 3 klan besar kota Mohe.
Ada kerumunan besar di alun-alun, dan orang-orang dari 3 klan besar bergerak berdekatan satu sama lain saat mereka melewati kerumunan. Di platform di alun-alun, 3 paviliun dibangun khusus untuk 3 klan besar, mereka bisa melihat seluruh alun-alun dari sana. Orang-orang klan Xiao ada di sini. Bukankah dikatakan 2 pesertanya terluka dan tidak bisa ikut? Kenapa mereka masih berani menunjukkan wajahnya di sini? Lihatlah ekspresi gelap di wajah mereka. Sepertinya kabar 2 pesertanya terluka memang benar adanya. Apakah mereka di sini hanya untuk mencoba peruntungan? Kamu tahu apa? Xiao Chen tidak terluka, jadi klan Xiao masih memiliki harapan. Xiao Chen, tidak peduli seberapa kuat dia tidak mampu melawan taktik beberapa orang yang bergantian melawannya untuk membuatnya lelah. Saya pikir klan Xiao pasti kalah. Beragam diskusi yang terjadi di kerumunan semua masuk ke telinga orang-orang klan Xiao, menyebabkan ekspresi gelap mereka menjadi semakin cemberut. Saudara Xiao, sudah lama sekali. Anda akhirnya keluar dari isolasi. Saat orang-orang klan Xiao hendak naik ke paviliun mereka, kepala klan Zhang dan kepala klan Tang berjalan mendekat. Xiao Xiong tersenyum acuh tak acuh, memang sudah lama sekali. Tang Tian, aliansi klan Zhang dan klan Leng sesuai harapanku. Saya tidak menyangka Anda akan terlibat juga. Tang Tian tersenyum dingin, kita tidak bisa membiarkan Gunung 7 Tanduk tetap dimonopoli oleh klan luar. Kepala klan Zhang membuka mulutnya untuk berbicara, Xiao Xiong, kami di sini bukan untuk ngobrol santai. Kami di sini untuk mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Kami punya saran untuk Anda pertimbangkan. Bagaimana kalau kita menyelesaikan dendam ratusan tahun di antara klan kita? Selama Xiao Chen bisa mengalahkan Tang Feng dan Zhang He hari ini, maka 4 orang yang tersisa tidak akan keluar berperang. Kami akan menganggapnya sebagai kemenangan klan Xiao. Otak Xiao Xiong bekerja sangat keras saat memikirkan hal ini. Kepala klan Zhang bermaksud bahwa dia hanya akan mengirim 2 orang untuk bertarung dengan Xiao Chen, tetapi syaratnya adalah kedua pertempuran itu harus terjadi hari ini. Niat mereka jelas. Mereka ingin menggunakan taktik yang melelahkan Xiao Chen, untuk tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Namun, ini berarti dia bisa bertarung dalam 4 pertempuran lebih sedikit. Ketika Xiao Chen mendengar saran ini, matanya bersinar dan kegembiraan memenuhi hatinya. Dia tidak memiliki banyak teknik bela diri, dan jika dia bertarung terlalu banyak, hal itu akan terlihat oleh lawannya. Ini sangat sesuai dengan niat Xiao Chen. Melihat Xiao Chen menganggukkan kepalanya dalam kegelapan, Xiao Xiong berkata, lelucon yang luar biasa. Anda pikir saya akan setuju dengan ini? Setelah membuat klan Leng melukai peserta klan Xiao kita, kamu datang dan memberiku saran seperti itu. Apa menurutmu aku, Xiao Xiong, bodoh? Tang Tian tersenyum, Xiao Xiong, apakah kamu pikir kamu punya pilihan lain? Ini adalah skenario terbaik untuk Anda. Dari 6 pertempuran dikurangi menjadi 2 pertempuran, saya tidak melihat perlunya Anda menolak ini. Kepala klan Zhang berkata, Saudara Xiao, saya sudah mengirim seseorang untuk memanggil penguasa kota, jadi pikirkan ini baik-baik. Setelah beberapa saat, Dugu Feng tiba, dan ketika dia melihat Xiao Xiong dia buru-buru berkata, Selamat, Saudara Xiao karena telah keluar dari pelatihan terpencilmu. Saya dengar 2 peserta Anda terluka, apakah ini benar? Tanpa menunggu jawaban Xiao Xiong, Tang Tian menyampaikan sarannya kepada Dugu Feng. Setelah Dugu Feng mendengar saran tersebut, dia bergumam kepada Xiao Xiong, menurut aturan kompetisi, setelah peserta dipilih, mereka tidak dapat diubah. Xiao Xiong, jika 2 peserta Anda benar-benar tidak dapat berpartisipasi, bagaimana kalau Anda menerima saran ini? Akhirnya, atas saran Dugu Feng, Xiao Xiong ditekan untuk menerima saran tersebut. Xiao Chen, yang berdiri di mimbar, menyeka keringat di dahinya. Kemampuan akting Xiao Xiong terlalu realistis, bahkan dia hampir tertipu. Dugu Feng berdiri di puncak arena tertinggi di Plaza Penggarap. Menghadapi orang banyak dia berkata, hari ini adalah hari terakhir kompetisi bela diri. Saya yakin sebagian besar dari Anda hadir di sini untuk mengikuti kompetisi janji 10 tahun. Sekarang, saya ingin mengumumkan sesuatu. Karena 2 peserta klan Xiao terluka dan tidak dapat mengikuti kompetisi, setelah beberapa diskusi, ketiga klan memutuskan untuk mengubah peraturan di menit-menit terakhir. Selama Xiao Chen dari klan Xiao berturut-turut dapat mengalahkan Zhang He dan Tang Feng,
klan Xiao akan dianggap memenangkan duel tersebut. Selama mereka hanya kalah dalam satu pertandingan, mereka akan kehilangan hak atas Gunung Tujuh Tanduk. Memikirkan berita tentang dua peserta klan Xiao yang tidak dapat berpartisipasi adalah benar, kata seseorang di bawah dengan kaget. Haha, perubahan ini mungkin tampak menguntungkan bagi klan Xiao, tapi sebenarnya mereka berencana menggunakan taktik melelahkan Xiao Chen. Sepertinya klan Tang dan klan Zhang telah membentuk aliansi. Memang benar, aku mendengar bahwa klan Xiao menderita serangan beberapa ahli di tengah malam. Saya menduga kedua klan adalah penyebab di balik hal itu. Betapa bodohnya kamu, mengapa ada kebutuhan untuk mencurigainya? Tidak perlu memikirkannya, itu pasti dilakukan oleh kedua klan. Diskusi dan perdebatan tanpa akhir masuk ke telinga Xiao Chen, namun hatinya tetap setenang air saat dia perlahan berjalan melewati kerumunan dan menuju ke arena. Bayangan patung Kaisar Tianwu menutupi arena, memberikan kesan hikmat tambahan pada arena. Saya harus memenangkan pertarungan hari ini. Saya tidak akan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Setelah 10.000 tahun, aku akan menjadi seperti Kaisar Tianwu, berdiri tegak dan menjulang tinggi di atas orang lain tanpa terjatuh, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ketika dia mendekati arena, Xiao Chen mendorong dengan lembut dengan kakinya dan mendarat dengan stabil di arena. Saat dia melakukan ini, matanya tegas. Di sudut lain, Zhang He telah menunggu beberapa saat. Tatapannya dingin. Pertempuran pertama janji 10 tahun resmi dimulai. Zhang He ini, ku dengar dia memakan pil esensi pengembalian. Semangat bela dirinya tidak hanya pulih, tetapi menjadi lebih kuat. Aku ingin tahu apakah dia bisa mengalahkan Xiao Chen kali ini. Dapat dikatakan bahwa mereka berimbang pada kali terakhir. Jika roh bela diri Zhang He dihancurkan lagi, saya ingin tahu apakah mungkin untuk menyelamatkannya lagi. Kalian tidak mengerti. Setelah roh bela diri mengembun kembali, kekuatan dan kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Tidak disangka klan Zhang bisa mendapatkan pil esensi pengembalian. Saya ingin tahu bagaimana mereka melakukannya. Sebelum mereka berdua mulai berkelahi, suara diskusi dari kerumunan terdengar. Wasit berjalan dan memberitahu mereka berdua, bertukar salam. Xiao Chen dan Zhang He bertukar salam, duel, mulai. Tepat setelah wasit mengucapkan kata-kata itu, Zhang He segera mengeksekusi teknik gerakan sayap burung Raja Wali Surgawi. Ilusi burung surgawi muncul di belakangnya, mengeluarkan kicauan burung yang nyaring. Dia terbang dari tanah dan melayang di udara. Zhang He mengacungkan pedangnya di tangannya dan 4 aliran pedang Qi menjerit di udara, menuju ke arah Xiao Chen. Mata Xiao Chen tenang saat angin sepoi-sepoi meniup rambut hitam halusnya dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia membuat gerakan menusuk di udara 4 kali, dan 4 aliran api ungu muncul di ujung jarinya, nyala api berputar di sekitar jari-jarinya 1 kali dan kemudian terbang menuju pedang Qi. Ledakan, 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 pedang Qi dan api ungu berbenturan di udara, mengeluarkan 4 suara ledakan sebelum menghilang ke segala arah. Zhang He dengan santai melambaikan tangannya dan mengirimkan gelombang Qi, menyebarkan api di depannya. Teknik gerakan sayap burung Raja Wali Surgawi sangat cepat, Zhang dia bisa langsung pindah ke depan Xiao Chen. Xiao Chen hampir tidak bisa melihat sosok Zhang He bergerak. Sebenarnya, Xiao Chen tidak memiliki teknik gerakan yang layak. Terdengar lagi seruan burung yang nyaring. Ketika Zhang He berada di dekat Xiao Chen, tubuhnya bergerak aneh ke satu sisi, meninggalkan bayangan. Faktanya, Zhang He sudah berada di belakang Xiao Chen. Xiao Chen menutup matanya dan mengirimkan rasa spiritualnya. Angin sepoi-sepoi bertiup saat kaki Xiao Chen tetap stabil dan tidak bergerak. Tiba-tiba, Lunar Shadow Sabre meledak dalam cahaya dan dengan jentikan pergelangan tangannya, Lunar Shadow Sabre bergerak ke arah belakang dan memblokir. Bang! Pedang Xiao Chen berhasil mencegat tebasan Zhang He yang datang dari belakangnya. Itu sangat tepat, di mata orang lain, seolah-olah dia memiliki mata di belakang kepalanya. Zhang He sedikit terkejut, tapi dia masih tetap berada di udara. Bergerak dengan sangat gesit, dia beralih ke posisi lain dan tiba di belakang sisi kiri Xiao Chen. Tiba-tiba, Lunar Shadow Sabre milik Xiao Chen dialihkan ke tangan kirinya dan sebelum Zhang He bisa bergerak, cahaya cemerlang muncul di pedang sabre dan menebas ke arah Zhang He, kaki Xiao Chen masih belum berubah posisinya. Zhang dia terkejut,
dia bisa menganggap blok sebelumnya sebagai suatu kebetulan. Namun, dengan Xiao Chen yang mengambil inisiatif, jelas bahwa Xiao Chen dapat melihat serangan yang datang dari belakangnya. Melebarkan kedua tangannya seperti burung besar, Zhang He mundur ke udara. Saat dia hendak mendarat di tanah setelah melakukan jungkir balik, ujung pedangnya menyentuh tanah dan dengan lembut melayang kembali ke udara. Hah! Dia mengeksekusi teknik gerakan sayap burung Raja Wali Surgawi secara ekstrim, bergerak di udara seperti anak panah yang tajam, menembak ke arah Xiao Chen, ujung pedangnya mengarah ke arahnya. Sial, 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 sial. Dalam sekejap, keduanya bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Zhang He mengeksekusi teknik gerakan sayap burung Raja Wali Surgawi secara ekstrim, Xiao Chen tetap tidak bergerak. Dia menghadapi setiap pukulan yang datang, dan tidak bingung sama sekali. Setelah Zhang He menikam pedangnya lagi, dia terbang mundur. Melihat Xiao Chen masih memejamkan mata, dia merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Teknik gerakan yang sangat dia banggakan, sebenarnya tidak berguna melawan Xiao Chen. Dalam pertempuran sebelumnya, Xiao Chen tidak mampu mengejar kecepatannya, dia hanya bisa menggunakan perisai petir surgawi dan bertahan secara pasif. Sekarang, dia mampu bertahan tanpa bergerak dan menghadapi gerakan Zhang He. Penerbangan dengan sayap, potongan satu baris. Zhang He berteriak dengan marah, saat gerakan pedang yang sederhana dan pendiam menebas ke arah Xiao Chen. Karena dia tidak bisa menggunakan kecepatan untuk menekan Xiao Chen, maka dia akan menggunakan kekerasan untuk melakukannya. Tiba-tiba, Xiao Chen membuka matanya. Kilatan bersinar di dalamnya saat dia melihat Zhang He turun dari langit. Dia tersenyum tidak jelas dan kakinya mendorong tanah dengan lembut, melompat ke udara. Penerbangan dengan sayap, potongan satu baris. Bang! Cahaya pedang dan cahaya pedang saling bertabrakan, mengeluarkan gelombang ki yang mengerikan di udara. Zhang He mundur beberapa langkah. Melihat bahwa gerakan Xiao Chen hanya sedikit terpengaruh, dia sangat heran, tak disangka aku benar-benar akan kalah dari Xiao Chen dalam kompetisi kekuatan. Batu surgawi di belakang Zhang He berteriak keras lagi, Zhang He berhenti di udara, memotong momentum jatuh. Dia memandang Xiao Chen, yang ada di udara, dan seringainya samar-samar menunjukkan cemoohan. Bahkan jika kamu sedikit lebih kuat dariku, kamu tidak boleh melawanku di udara. Saya memiliki teknik gerakan sayap burung Raja Wali Surgawi. Mari kita lihat bagaimana Anda melawan tarikan gravitasi. Penerbangan dengan sayap, gangguan tarian 1000 tahun. Zhang He berteriak keras dan mengeksekusi teknik bela diri yang sangat dia banggakan melawan jatuhnya Xiao Chen. Dia berharap bisa mengalahkan Xiao Chen di udara dan tidak memberinya kesempatan untuk mendarat. Xiao Chen tersenyum tipis di dalam hatinya dan aliran energi datang dari Azure Dragon Martial Spirit. Dia mengacungkan pedangnya dan melakukan jungkir balik, tubuhnya menggunakan energi dari Azure Dragon Martial Spirit untuk tiba-tiba naik lebih tinggi. Teknik bela diri Zhang He segera kehilangan targetnya. Zhang He mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Xiao Chen sudah berada di atasnya. Dia kaget. Penerbangan dengan sayap, gangguan tarian 1000 tahun. Meskipun itu adalah tarian terganggu 1000 tahun yang sama, jika dibandingkan dengan tarian terganggu 1000 tahun milik Zhang He, Xiao Chen memiliki keunggulan posisi. Tarian terganggu 1000 tahun yang dieksekusi dari atasnya benar-benar menekan Zhang He. Dalam sekejap, sosok mereka berdua terus berganti posisi. Lampu pedang dan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang berkeliling. Suara lampu pedang dan lampu pedang yang saling berbenturan terdengar tanpa henti. Dalam sekejap, mereka telah bertukar ratusan pukulan. Dengan perbedaan posisi mereka, Zhang He akan berada pada posisi yang sangat dirugikan. Anehnya, Xiao Chen memiliki teknik gerakan yang memungkinkannya naik lebih tinggi ke udara. Memang benar, dia mungkin sengaja mengungkapkan pembukaan. Atau yang lain, kenapa dia tiba-tiba memutuskan untuk melawannya di udara. Itu sangat mungkin. Saat kerumunan mendiskusikan pertarungan tersebut, orang-orang dari 3 klan besar juga dengan cemas menyaksikan pertarungan di bawah. Di paviliun klan Xiao, Xiao Yulan memperhatikan 2 orang di udara dengan sangat khawatir, matanya dipenuhi kekhawatiran. Setelah mereka menampilkan tarian terganggu 1000 tahun, mereka bergerak sangat cepat. Dengan tingkat kultivasi Xiao Yulan saat ini, sulit baginya untuk melihat situasi dengan jelas.
Ayah, bagaimana situasinya? Xiao Yulan bertanya pada tetua pertama. Catatan TL, tidak yakin apakah saya menyebutkan ini sebelumnya, tetapi di masa lalu, penulis mengatakan bahwa penatua pertama adalah kakeknya. Setelah beberapa saat, tampaknya dia malah menjadi ayah. Saya akan menggunakan ayah mulai sekarang, dan akan mengubah bab sebelumnya menjadi ayah agar semuanya tetap konsisten. Xiao Qiang tersenyum tipis, semuanya baik-baik saja. Xiao Chen memiliki keuntungan. Orang-orang dari klan Zhang dan klan Tang keduanya berada di paviliun yang sama. Kepala klan Zhang memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya, tidak disangka dia jatuh ke dalam jebakan sederhana seperti itu. Zhang He terlalu picik. Tang Tian menghiburnya, dia hanya kehilangan keuntungan sementara. Ini belum mencapai momen di mana kemenangan akan ditentukan. Lebih jauh lagi, dengan cara ini, kita dapat mengekspos salah satu keterampilan Xiao Chen. Tang Feng, yang berdiri di samping mereka, menggenggam busur api es dengan erat sambil menatap kedua orang di langit. Dia tersenyum dingin, keterampilan semacam ini hanya akan menjadi sasaran empuk di depan busur api es milikku. Bang! Dalam waktu singkat, dua orang di langit saling bertukar lebih dari 1.200 gerakan. Saat mereka menyelesaikan teknik bela diri, Xiao Chen dengan kejam menginjakkan kakinya ke tubuh Zhang He, mendorong dengan kekuatan tertentu dan menyebabkan Xiao Chen melayang lebih tinggi ke langit. Zhang He jatuh ke tanah dengan bang. Ada banyak lubang di bajunya yang disebabkan oleh cahaya pedang, meninggalkan banyak luka berdarah. Dia memandang Xiao Chen, yang terbang lebih tinggi ke langit, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Apa yang dia coba lakukan? Zhang He segera bangkit dan mengesampingkan keraguan di hatinya. Saat ini, momentumnya berada di titik terendah. Jika dia tidak bisa mendapatkan kembali semua itu, dia akan sepenuhnya ditekan oleh Xiao Chen. Raja Langit melebarkan sayap, mengejar bintang menangkap bulan. Ilusi di belakang punggung Zhang He tiba-tiba mengeluarkan teriakan burung yang tajam. Pakaiannya berkibar tanpa henti saat gelombang suara meledak ke segala arah. Penonton yang berada lebih dekat ke arena langsung merasakan gendang telinganya bergetar hingga membuat pusing. Orang-orang dengan budidaya rendah bahkan muntah darah dan pingsan. Suara burung ini telah mencapai pesona suara burung dewa. Tidak kusangka Zhang He masih memiliki begitu banyak kartu untuk dimainkan, bahkan setelah terluka. Dulu pada masa ahli itu, dia menggunakan seruan burung dewa untuk menyebabkan orang mengeluarkan darah dari 7 lubangnya dan mati karena pecahnya organ dalam mereka. Meskipun Zhang He belum mencapai level seperti itu, sudah cukup bagus baginya untuk bisa membuat orang pingsan, diskusi orang banyak di bawah. Setelah Zhang He menggunakan teknik gerakan mengejar bintang menangkap bulan, dia seperti anak panah tajam yang ditembakkan dari busur. Dia melompat dari tanah dan mengejar Xiao Chen. Meski kemudian bergerak, dia berhasil menyusul Xiao Chen dalam sekejap. Xiao Chen sedikit mengernyit, dia tercengang dengan teknik gerakan sayap burung Raja Wali Surgawi. Dengan tingkat kultivasi Zhang He saat ini, dia mampu mencapai standar seperti itu. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan dan kekuatan ahli itu sejak saat itu. Xiao Chen tidak punya pilihan lain selain menyerah pada rencana awalnya. Dia awalnya ingin menggunakan Meteor Burst, jika Zhang He terlambat mengejarnya, dia yakin dia bisa menggunakan Meteor Burst dan mengakhiri duel ini secara instan. Xiao Chen memutar tubuhnya dan menghindari aliran pedang Qi yang dikirim Zhang Dia. Dia dengan cepat turun menuju tanah. Teknik gerakannya tidak sebaik Zhang He, tidak ada keuntungan melawannya di udara. Melihat patung Kaisar Tianwu di depannya, mata Xiao Chen berbinar. Xiao Chen bergerak cepat di udara dan menghindari pedang Qi Zhang He saat dia turun menuju patung Kaisar Tianwu. Setelah beberapa saat, Xiao Chen berdiri di atas pedang Kaisar Tianwu. Setelah dia menstabilkan dirinya, Xiao Chen akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dia berbalik menghadap Zhang He, yang mengejarnya, saat dia menembakkan 4 jimat api kelas 3. Zhang He membuat gerakan melangkah di udara, dan bayangan burung surgawi pun muncul, gambar burung Raja Wali terlihat sangat nyata. Zhang He berdiri di atasnya dan bergerak ke kiri, menghindari jimat yang ditembakkan ke arahnya. Bang! Saat Zhang Dia mengira semuanya baik-baik saja, jimat itu tiba-tiba meledak di udara. Gelombang panas memancar ke segala arah, dengan jimat sebagai pusatnya. Ledakan, ledakan, ledakan,
Ada 3 suara ledakan lainnya saat 3 jimat lainnya meledak terus-menerus, memenuhi langit dengan api yang tebal. Gelombang panas yang tak terbatas meledak ke segala arah. Mirip dengan awan gelap, ia menutupi sinar matahari yang cerah, tampak seperti awan besar yang terbuat dari api. Melihat awan tebal memenuhi langit, kerumunan di bawah tercengang. Kepala klan Zhang ketakutan sampai wajahnya tidak menunjukkan ekspresi. Dia gemetar ketika berkata, apakah ini harta karun rahasia? Klan Xiao sebenarnya masih memiliki harta karun rahasia. Tang Tian dan putranya, yang berada di samping, juga sangat terkejut. Api tebal itu benar-benar menutupi seluruh langit di atas arena, kobaran api memiliki kekuatan dan kekuatan yang tiada taraf. Bahkan dari jauh, mereka bisa merasakan gelombang panas yang mengerikan. Pedang suci langit jernih, 8 sapu kesunyian. Saat orang banyak berpikir bahwa situasinya sangat buruk bagi Zhang He, cahaya pedang yang cemerlang tiba-tiba muncul di langit, menghamburkan api tebal sepenuhnya. Sinar matahari dari atas menyinari mereka sekali lagi. Sebagai akibat dari gelombang suara yang besar, api yang tak terbatas perlahan menyebar. Pedang yang dipegang Zhang He di tangannya memancarkan cahaya pedang yang cemerlang. Batu surgawi yang tiba-tiba muncul di bawah kakinya sebenarnya membuatnya melayang untuk sementara. Aura roh bela diri pedang suci langit jernih terus meningkat. Niat pedang yang tak terbatas muncul di matanya. Ketika Xiao Chen menatap mata Zhang He, dia benar-benar melihat pemandangan medan perang kuno, dia hampir terpesona sebelum dia dengan cepat mengingat kembali akalnya. Zhang He memandang Xiao Chen, yang berdiri di ujung pedang Kaisar Tianwu. Xiao Chen, sebenarnya, saya harus berterima kasih. Jika Anda tidak menghancurkan jiwa bela diri saya, pemahaman saya tentang langit cerah tidak akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Xiao Chen memegang pedang bayangan bulan sambil berdiri dengan stabil di atas pedang yang berada di tangan patung Kaisar Tianwu. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, saya pikir kamu akan berterima kasih kepada saya atas beberapa gaya rambut baru yang saya berikan kepada kamu. Kenapa kamu memakai topi? Menurutku gaya rambutmu saat ini sangat bagus. Tidak perlu menutupinya. Zhang He merasakan amarah membara, dan niat pedang di matanya mulai menghilang perlahan. Tepat ketika niat pedangnya hampir hilang seluruhnya, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan buru-buru menutup matanya. Saat dia membuka matanya lagi, niat pedang yang tak terbatas muncul lagi, keadaan pikirannya telah kembali ke ketenangan sebelumnya. Dia memandang Xiao Chen dengan acuh tak acuh dan berkata, tidak buruk. Saat ini, kamu bisa menggunakan kata-kata untuk mematahkan niat pedangku. Kamu memang lawan yang baik. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, pada akhirnya kamu hanya akan menjadi batu loncatan menuju Daoku untuk menjadi seorang petapa pedang. Karena saya telah sepenuhnya memahami maksud pedang langit jernih. Meskipun Xiao Chen merasa sayang sekali Zhang He berhasil memulihkan niat pedangnya dengan cepat, dia juga merasa meremehkan Zhang He. Dia mampu mematahkan maksud pedangnya hanya dengan menggunakan beberapa kata, namun Zhang He masih berani membual tentang pemahaman sepenuhnya maksud pedang langit jernih. Hah! Zhang He mengendarai batu surgawi dan terbang. Xiao Chen mendorong dengan kakinya dengan lembut dan melompat ke udara, menghindari serangan Zhang He. Namun, dia menemukan bahwa serangan Zhang He hanyalah tipuan. Zhang He bergegas menuju kepala Kaisar Tianwu, dan batu surgawi di bawah kakinya menghilang. Dia mendarat dengan suara, bang, dan ekspresi lega muncul di wajahnya. Jadi dia telah menghabiskan terlalu banyak esensinya dan perlu mencari tempat untuk mendarat. Xiao Chen mengejeknya di dalam hatinya. Penerbangan dengan sayap, bulan cerah seperti api. Zhang He berdiri di atas kepala patung Kaisar Tianwu dan segera melakukan gerakan ketiga Flight on Wings. Sebuah fenomena misterius terjadi. Langit yang sebelumnya memiliki matahari yang bersinar terik, kini tertutup oleh kegelapan malam dan bulan purnama perlahan naik ke langit. Tiba-tiba, dua sosok manusia terbang dari cakrawala. Yang satu laki-laki dan yang lainnya perempuan, mereka memegang pedang dan tampak seperti dewa. Mereka terlihat sangat anggun dan anggun, sambil memegang pedang dan menari di bawah sinar bulan. Xiao Chen terkejut di dalam hatinya, mengapa sekarang ada dua orang? Terakhir kali Zhang He mengeksekusi bulan terang seperti api itu, hanya ada satu sosok manusia. Tidak kusangka itu benar-benar berubah menjadi dua orang sekarang. Niat pedang langit jernih memang luar biasa.
Tidak kusangka Zhang He mampu memahami esensi sebenarnya dari Flight on Wings dengan begitu cepat. Memang, legenda mengatakan bahwa Sword Sage yang menciptakan Flight on Wings menciptakannya karena kerinduannya pada istrinya yang telah meninggal. Aku ingin tahu seberapa kuat kekuatan Moon Bright Like Fire kali ini. Kekuatan yang ditunjukkan sebelumnya sudah cukup mengerikan. Ini hanyalah langkah ketiga dari Flight on Wings. Mengingat bahwa dia memahaminya sampai tingkat ini, kekuatannya seharusnya setara dengan tingkat teknik bela diri peringkat bumi. Mari kita lihat bagaimana Xiao Chen akan mempertahankan dirinya dari kekuatan teknik bela diri peringkat bumi kali ini. Jika Zhang He benar-benar bisa mengeluarkan kekuatan teknik ini, dia bahkan bisa membunuh seorang master bela diri dengan mudah. Ada banyak orang berpengetahuan di bawah arena yang mendiskusikan hal ini. Ketika klan Zhang dan klan Tang di paviliun melihat bahwa Zhang He mampu melakukan penerbangan dengan sayap ke tingkat ini, ekspresi mereka perlahan menjadi santai. Namun, ekspresi orang-orang di paviliun klan Xiao berubah muram. Xiao Yulan bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Mengapa teknik bela diri orang itu memiliki fenomena misterius yang aneh? Akankah sepupu Xiao Chen baik-baik saja? Xiao Xiong menatap bulan purnama yang tergantung tinggi di langit, serta sosok manusia yang terbang di atasnya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas, munculnya fenomena misterius tidak ada hubungannya dengan alam kultivasi. Ini sepenuhnya bergantung pada pemahaman Dao Pedang. Saya percaya bahwa di antara generasi muda Kabupaten Qizi, tidak ada yang bisa melampaui bocah nakal dari klan Zhang ini dalam hal pemahaman Dao Pedang. Xiao Chen berdiri di ujung pedang saat sens spiritualnya meluas menuju bulan purnama di langit. Namun, bulan itu tampak seolah-olah benar-benar ada di langit. Tidak peduli seberapa keras dia memperluas rasa spiritualnya, dia tidak dapat mencapainya. Tiba-tiba, kedua sosok manusia itu berhenti bergerak di langit dan langit langsung sunyi. Xiao Chen merasa seolah-olah dia sedang dikurung oleh dua maksud pedang yang kuat. Dia bisa merasakan sensasi berbahaya. Membunuh. Zhang He mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke Xiao Chen. Niat pedang yang tak terbatas melonjak. Gemuruh keras terdengar di udara. Merasakan niat membunuh Zhang He, kedua sosok itu mengarahkan pedang mereka ke arah langit dan memancarkan dua aliran cahaya pedang yang cemerlang. Setelah itu, dua aliran cahaya pedang bergabung dan menebas ke bawah menuju Xiao Chen. Melihat cahaya pedang yang sangat kuat, orang-orang di bawah arena dengan cepat lari ke segala arah. Jika cahaya pedang ini ditebang seperti itu, maka akan banyak orang yang terluka. Sua, Xiao Chen melemparkan patung kayu yang muncul di tangannya ke langit. Patung kayu itu seketika berubah menjadi seorang gadis yang memegang tombak emas. Laut Azure tanpa batas. Lautan tanpa batas muncul di belakang Yue Ying, seekor naga biru melompat keluar dari laut. Tombak emas itu bergetar saat naga biru itu meraung dengan marah dan berlari menuju cahaya pedang di langit. Ledakan. Terdengar suara keras yang mengejutkan. Cahaya pedang langsung dibubarkan oleh naga biru. Naga biru itu meraung marah lagi, dan terus berlari ke depan, bertabrakan dengan langit malam yang tak terbatas. Sebuah lubang segera muncul di langit malam, dan seberkas sinar matahari menyinari lubang tersebut. Lubang itu semakin membesar, dan setelah beberapa saat, sinar matahari kembali menyinari tanah. Bulan purnama dan sosok manusia lenyap sama sekali. Xiao Chen dengan santai melambaikan tangannya dan patung kayu itu kembali ke tangannya. Dia merasa sangat disayangkan, dia hanya bisa menggunakannya sekali lagi. Langit malam menghilang dan Zhang He memuntahkan seteguk darah. Ekspresinya menunjukkan kelemahan yang luar biasa saat dia berlutut di atas kepala Kaisar Tianwu. Selesai. Fenomena misterius Zhang He telah terpecahkan. Dia sekarang tidak dapat membalikkan keadaan setelah mendapat serangan balasan, seru orang-orang di bawah arena. Xiao Chen melompat ringan ke atas kepala Kaisar Tianwu, dan dengan kejam menendang Zhang He ke tanah tanpa repot-repot mengajaknya mengobrol tidak berguna. Patung Kaisar Tianwu tingginya ratusan meter. Jika Zhang He terjatuh, dia akan terluka parah, bahkan jika dia tidak mati. Kepala klan Zhang berteriak kaget saat dia melompat keluar dari paviliun, berniat menangkap Zhang He. Namun, Xiao Chen tidak ingin memberinya kesempatan untuk melakukannya. Melompat ke bawah, dia menendang dada Zhang He lagi dengan keras. Zhang He berteriak kesakitan sambil memuntahkan seteguk darah lagi.
Kekuatan besar menyebabkan Zhang He menabrak tubuh kepala klan Zhang. Jadi, keduanya jatuh ke tanah. Saat mereka hampir menyentuh tanah, kepala klan Zhang melakukan jungkir balik dan mendarat dengan kuat di tanah. Namun, Zhang He mendarat dengan keras di tanah dengan suara keras dan mati. Kulit kepala klan Zhang menjadi pucat saat dia melihat Zhang He yang sudah mati. Tendangan Xiao Chen terlalu kejam. Dia menendangnya ke arah Dantian, melumpuhkan semangat bela diri Zhang He. Kepala klan Zhang menunjuk dengan jari gemetar ke arah Xiao Chen dan berkata dengan marah, "Xiao Chen, tidak kusangka kamu begitu kejam. Kamu." Menjelang akhir, dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Xiao Chen tersenyum dingin, "Saya kejam. Apakah aku sama kejamnya denganmu? Bersekutu dengan klan Leng dan membunuh lebih dari 100 orang dari klan Xiaoku. Haruskah saya menunjukkan belas kasihan kepada Zhang He sehingga dia bisa datang dan menyakiti keluarga dan teman-teman saya di masa depan?" Mengalihkan pandangannya ke wasit di samping, Xiao Chen melanjutkan, "Kamu sudah bisa menyatakan kemenangan, kan?" Wasit itu tertegun sejenak sebelum sadar kembali, klan Xiao memenangkan babak ini. Bisakah peserta klan Tang naik ke arena? Tidak disangka Xiao Chen benar-benar mampu mengalahkan Zhang He dengan mudah, sungguh tak terbayangkan. Apa maksudmu tak terbayangkan? Langkah terakhirnya jelas merupakan harta karun rahasia. Bukan dia yang mengalahkan Zhang He, melainkan harta karun rahasianya. Kekalahan adalah kekalahan. Mengapa mencari alasan? Mungkinkah harta karun rahasia bukan bagian dari kekuatan seseorang? Dari 10 ahli di negara yang memiliki kemampuan menekan seluruh negara, ada satu yang mengandalkan harta karun rahasia. Meski begitu, tidak ada orang yang berani berbicara menentangnya. Banyak orang merasa tidak percaya bahwa Xiao Chen mampu mengalahkan Zhang He dengan begitu mudah. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Chen memiliki harta karun rahasia yang begitu kuat. Melihat Xiao Chen, Tang Tian mengerutkan kening dalam-dalam. Dia berkata kepada Tang Feng, "Saya khawatir dia tidak menghabiskan setengah esensinya. Jika ternyata situasinya tidak menguntungkan bagi Anda, maka segera akui kekalahan. Selama perbukitan hijau masih ada kayu yang bisa dibakar. Jangan seperti Zhang He. Pil pengembalian esensi tidak mudah didapat. Catatan TL, selama perbukitan hijau masih ada kayu untuk dibakar, ini adalah ungkapan Tiongkok untuk, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan." Tang Feng menganggukkan kepalanya. Dia menggenggam busur api es dengan erat saat dia langsung melompat dari paviliun. Setelah itu, dia mendarat dengan kokoh di arena. Saat dia mendarat di arena, tidak ada suara sama sekali, jelas bahwa dia memiliki teknik gerakan yang sangat brilian. Saya belum pernah mendengar tentang Tang Feng ini sebelumnya. Aku ingin tahu seberapa kuat dia. Saya yakin dia tidak akan bertahan bahkan 5 menit pun. Sepertinya klan Xiao akan menang lagi. Memang, Zhang He tidak mampu menang, bahkan dengan kekuatannya. Jika mereka mengandalkan orang yang belum pernah terdengar ini, mereka tidak akan punya peluang. Selama bertahun-tahun, orang-orang klan Tang sangat rendah hati. Selain rumor yang langka, tidak ada yang tahu tentang kekuatan sebenarnya. Ekspresi Xiao Chen dan Tang Feng tidak berubah ketika mereka mendengar diskusi dari bawah. Namun, Xiao Chen tidak lengah. Sebaliknya, dia mengangkatnya. Di hutan suram, Tang Feng hanya menembakkan 3 anak panah. Terlebih lagi, dia menyembunyikan kekuatannya. Meski begitu, Xiao Chen bertahan melawan mereka dengan susah payah. Menurut perasaan Xiao Chen, Tang Feng sekarang adalah seorang master bela diri, jadi kekuatannya akan mengalami peningkatan kualitatif. Di bawah instruksi wasit, keduanya bertukar salam dan duel resmi dimulai. Xiao Chen tidak ragu-ragu saat dia menginjak tanah. Sosoknya bergerak seperti kilat saat ia terbang ke depan. Saat melawan lawan jarak jauh, tentu saja, seseorang harus mendekat dan menggunakan serangan jarak pendek untuk memberikan pukulan fatal. Xiao Chen cepat, tapi Tang Feng lebih cepat. Saat dia mulai bergerak, Tang Feng menembakkan 3 anak panah es. Lampu listrik dikeluarkan oleh Lunar Shadow Sabre. Xiao Chen dengan murah hati memasukkan esensinya ke dalam pedang saat dia memotong 3 panah es. Bang, bang, bang. Dia secara akurat menebang 3 kali, mengenai setiap panah es. Panah es hancur menjadi beberapa bagian,
Tetapi gerakan Xiao Chen tidak melambat saat dia bergegas ke arah Tang Feng. Tang Feng dengan tenang menarik busurnya dan terus menembakkan panah es. Langkah kakinya memiliki kecepatan yang aneh, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Rasanya sangat bebas dan nyaman. Bang, 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 bang. Xiao Chen menebang banyak panah es di sepanjang jalan, menghabiskan esens dalam jumlah besar. Setelah berusaha keras, dia akhirnya tiba di tempat Tang Feng awalnya berdiri. Namun, ia menemukan bahwa jaraknya dari Tang Feng tidak berubah, dia masih berada sejauh saat mereka mulai.